Gitu. Jadinya Kanyong. Iya. Jadi, geng. Jadi gini. Kita Geli udah banget tuh. live. Apa? Iya. Lanjut, Iya, Kak. geli. Ini dia yang minder nih sebenarnya. Bukan vlogger. Terus dia iniin kita nih. Gitu, geng. Jadi kemarin kita udah ngerekam Kanyong, tapi filenya hilang. Tapi semua message-message-nya sedap. Jadi kita tanya-tanya lagi biar ada di YouTube kita. Ya nggak, Wi? Bucul. Betul. Karena ada revisi juga banyak, ada ide-ide dari teman-teman, jadi kita tanya Kanyong. Kanyong dari mana tadi Kanyong? Dari apa? Belanja IKEA BSD. Rumah Lihat- baru. Lihat barang-barang buat di rumah. Kebetulan baru pindah sekitar seminggu lalu. Makanya lagi hancur bubar rumah jadi ya. Kemarin Pelan-pelan beta chatting sama Kanyong. Kita tanya Kanyong. Apa? Beta tanya apa kemarin? Oh, baju. Pakai baju. Oh iya, baju. Pakai baju apa? Baju apa? Forget gitu kan. Terus Kanyong balas gitu. Aduh, apa lagi hancur bubar nih rumah. Beta ketawa. Wah, Orang emang nyari Kanyong. anduk kecil nanya deh. Anduk kecil mana sih? Udah ketumpuk. Gak tahu di box. Soalnya harus pakai anduk tiap hari kemana-mana kan. Iya. Karena kan kita kan agak gampang keringetan ya. Banjir. Iya, kayak ini. Iya. Kanyong, jadi kita langsung tanya-tanya aja lah ya. Ya. Nah, jadi Kanyong, kita mau tahu nih namanya Kanyong ini nama aslinya siapa, gitu kan? Kita orang-orang sering dengernya Kanyong, Nyong Webster, Kak Kanyong, ada yang panggil Bung Nyong, ya kan? Itu juga udah Bung Nyong lagi, gitu. Jadi Kanyong ini siapa sih sebenarnya, nama lengkap, nama asli? Kalau nama asli, kalau Nyong kan biasa tuh orang Ambon kan panggil Nyong kan. Nyong. Makanya males banget kalau saya ketemu orang, kalau kenalan nama asli. Nama asli tuh Wilbert Webster Manuhutu. Wilbert Webster Manuhutu. Nah, tapi teman-teman dari kecil biasa panggil Webster. Karena Webs. Nah, kalau Webster. Wilbert tuh ada dua nama. Wilbert tuh William Opa. Bertnya Bernardine, BERD bukan BERT. Oke. BERD, Bernardine. Ini Oma. Oma, Bernardine tuh Oma. Oke. Maka mama kasih ya itu nama Opa Oma. Kayaknya kalau orang Ambon ini baju ini beta tahu nih siapa. MR Toer. Ya kan? Kalau ini kita. Yumi As. Ceritanya dia. Iya. Coba ceritain dulu, Wi, gimana? Loh. Ini kepanjangan kan beda ini topiknya. Ini kita Nah, dia Kanyong malu, aja. dia malu ceritain. Ya. Beda jangan ini kegeser-geser. Kita beda agama juga. Enggak ya. Maksudnya gimana? Itu. Oh, ini. Oh, Kameranya, ini, kamera. Gua ngerti, Serius. Serius banget. Gua ngerti kamera. Kanyong, terus Ya. Kanyong umur berapa sih Kanyong? Kita sekarang Ini masih agak nggak sensitif ya, Kanyong kan santai. orangnya nggak ini. Anak band tetap muda. Santai tetap muda. santai. Santai, pak. Sakit juga ya. Saat ini masih 43. Saat ini masih 43. Bulan depan 44. Oke. Desember. Dikit Tanggal lagi. berapa, Kak? Desember 29. Terus Kanyong di mana Natalan rencana? Rencana Di Jakarta. aja. Nggak kemana-mana. Mau kemana? Ntar kalau udah berkat deh, mau jalan-jalan deh. Loh, kan kita diberkati tiap hari Kanyong. 43. Cuman kenapa Kanyong gayanya? Ini Kanyong kan banyak nih adeknya. Kayaknya adeknya. Oh, ini kenalin adik beta nih. Cie, kemana ketemu? Adik beta. Beta juga dikenalin gitu sih. Ini ada Ya, ini adik beta nih gitu. Kenapa tuh Kanyong? Kenapa kok? Kayaknya Kanyong di mana-mana deh. Pokoknya mau yang naik mobil bagus kek, mau yang gembel kek, ini adik bun. Kemarin dibahas tuh sama Kanyong, ceritain dong Kanyong. Boleh, boleh. Hah? Pertama emang dari dulu tuh sebenarnya harusnya punya adik, cuma mama keguguran. Oh, Pengen banget punya adik. Punya. Nah, terus? Nah, tapi mama bilang mama itu keguguran. Terus ya makanya kalau ketemu orang tuh yang lebih muda pasti anggap Oh, karena adik. Kanyong paling kecil ya? Paling kecil. Berdua, Kanyong kedua ya? Iya. Nah. Terus Ya, Kanyong? jadi pengen banget punya adik dari dulu gitu loh. Ya kalau ketemu orang-orang yang deket, ya panggil pasti kita bukan panggil, kita anggap adik.
Dan bukan hanya kita anggap adik. Soalnya kalau berkali-kali kalau misalnya emang deket sama orang itu, tapi kalau misalnya nggak deket juga panggil adik tetap. Cuma kalau deket susah ya, keseringan kayak pasti jagain tuh orang. Oh, jadi kayak kalau udah kenal otomatis Iya, ini adik otomatis gua nih, gua mau adik. jagain lah ya, Iya. gitu ya. Jadi beta udah gede sih. Kita Tetap adik. adik, tetap adik. Iya. Alik acuping, tunduk. Kanyong. Nah, ini dia nih. Maskernya nih, satu darah. Beta cuma tahu logo tapi nggak tahu artinya. Ceritain dong Kanyong, satu darah nih apa sih, komunitas kah apa? Tadi kita udah ngobrol-ngobrol tuh. Katanya nggak boleh sembarangan pakai kaosnya. Ini dia punya kaosnya nggak jadi pakai. Aku takut tuh pakainya lagi. Ceritain dong Kanyong. Kalau Apa- satu darah apa itu- sih? Beta sih tahu apa pokoknya beta taunya cuman mayoritas orang-orang di suku kita lah. Cuman itu apaan sih? Tapi itu kan Cuma- nggak begitu kan Cuma sebenarnya. enggak. Pertama mungkin dijelasin dulu satu darah tuh ya MC, motor club. Oh, oke. Jadi bukan nggak ada politik apa. Oh, organisasi, nggak ada. enggak. Kita motor club. Motor club, MC motor. Oh, tuh MC itu tuh motor Makanya club. saudara MC kan, motor Ya, club. ya. Pertama dari Belanda, Oke. Eropa kan. Nah, Terus satu darah tuh bukan semuanya orang Maluku, enggak. Semua bangsa. semua. Genre semuanya. Hmm. Nah kalau yang kita pakai sekarang satu darah 1910. Ah, itu apa tuh? 1910 tuh chapter Jakarta. Oke. Jadi Jadi 19 harus berapa? 19 berapa? Karena kita berdiri tahun 1960. oke. Makanya setiap Jakarta ini yang chapter ke-10. 10. Oke. Bogor 19 berapa? Bandung 19 berapa? Tapi ini dihitung Amerika, Iya. Holland berapa? Pokoknya Oh, ada depannya 19 19 berapa? berapa? Oh, kalau Soalnya udah kebanyakan banget, jadi nggak hafal sih. ya Di ya. Jakarta juga banyak, Nggak ada ujiannya juga ya Kak. nggak ada. Betul, kira ada ujiannya ditanyain. Oh gitu, jadi Hmm. jadi bukan organisasi geng, itu motor club. Motor Cuman club. kayaknya apa namanya banyak apa kegiatan-kegiatan yang maksudnya yang positif juga ya. Kita lihat ada sama apa sih yang bela diri, terus Oh juga iya, karena kita bikin-bikin punya Nomad, nomad. Marcel Ririhena, Nah, itu teman dari SMP. nomad sih. tuh apa tuh kan? Nomad tuh function itu di atas presiden. Oh, di atas Jadi presiden. kan ada setiap itu kan ada kayak vice pres, press Oh, sergeant, Ah. road cap oke. gitu. Jadi masing-masing punya function. Oke. Nah kalau nomad di atas presiden tuh Marcel Ririhena, dia nomad Asia. Hmm. Terus dia juga bela diri. Oke. Dia senior juga di bela diri. Kayak merpati putih, pencak silat. Ah, Nah, kita banyak juga sih kayak satu darah tuh banyak juga yang lain tuh yang bela diri juga. oh. Kita doang beda, kita anak band. terus. Terus ya serunya ya kalau saya mau cerita satu darah sih seru banget karena kita bisa dibilang beda. Bukannya bangga, ya memang bangga. Cuma kita beda-beda semuanya. Tapi satu. Ini kan ada seharusnya ini kan black and yellow. Hmm. Kita kan black and yellow nation. Ini ada black, ini putih ini harusnya yellow. Hmm. Nah itu apa ada lambangnya di sini kan? Kalau kita panjang banget sih. Iya, Intinya- iya. Intinya kita tuh visi tuh ke apa bukan visi ya? Kekeluarganya tuh gila banget. Ya. Bener-bener Ya. beda banget sama ya bisa dibilang kayak bukannya realitanya aja sih kita ngomongnya. Beda banget sama klub lain. Siap. Karena kalau misalnya kan akan ada yang bilang ada rasa beta rasa. Hmm. Nah, Kan itulah. Lu susah, kita juga susah. Lu senang kita senang juga. Oke. Jadi Jadi bukan tipe orang yang kalau misalnya yang lain susah gini, yaudah itu urusannya dia kan. Enggak yang lu Oh, gue enggak. Lu gua enggak ada. Satu orang enggak. solid. solid. Kita harus solid. Solid. Oke. Yang diem aja, nggak boleh pakai baju. Kalau mau pakai baju Ini ngomongin saudara apa? mesti pakai Diem member. aja. Dan ini saudara ini mungkin bukan organisasi atau gimana, cuma kita NKRI harga mati itu. Sedap. NKRI harga mati. Makanya kalau misalnya di riding di jalan semuanya kita ikutin peraturan semuanya. Iya. Jadi nggak kayak klub lain mentang-mentang Oh, motor-motor besar karena- sama jidat. Oke. Nah, kita nggak. Semua ikut aturan ya. Semua ikut Emang aturan. harus gitu Jadi sih bukan sebenarnya. sosok sombong.
tentu orang kaya, enggak. Kita tuh semua sama. Nggak ada dibedain sama orang berduit lebih dihargain, nggak ada. Kita semua sama. Karena emang kita gitu Iya. Indonesia sedap, geng, sedap. gitu, sedap. Ini cuma sedap aja. Ngomong, tanya dong, Ngomong tanya. dong. Kayak ini. Nanti coba. kita yang tanya nih. Iya. jangan. Kanyong. Nah, baru kita masuk ke topik kita nih. Kemarin Ya. kita posting kan kalau anak band bisnis kopi gitu. Sekarang kan nih karena pandemi ceritanya banyak orang yang beralih. Harus sebelum ke situ beta mau tanya Kanyong nih main musik tuh dari umur berapa gitu sampai terus ceritain juga kenapa Kanyong sampai bukan kenapa, kapan Kanyong memutuskan sampai gini, udah deh emang ini nih, emang gue tahu Tuhan mau gue main drum gitu. Ceritain dong Kanyong. Kalau Kan banyak yang nggak tahu nih. kalau main musik itu sebenarnya dari umur 6 tahun udah main musik, karena pertama kali alat musik yang kita pegang itu gitar. Oh, Kanyong Gitar. pertama Karena main mama gitar. mama main gitar kan. Ya, Mama ya. gitaris, terus mama juga vokalis. Ah. Mama kan dulu polwan, Oke. polisi. Terus mama punya band juga. Ah. Ya kita lihat mama di luar di rumah main gitar, terus nyanyi. Worship gitu. Ya. Ya bukan worship aja, emang punya band. Emang punya. Punya Oh, band. beta baru tahu nih. Terus akhirnya ikut main, ambil gitar, main aja sendiri ngeliatin, tapi nggak diajarin. Oh. Lihat, oke. oh gitu cara udah main gitar. Terus akhirnya jadi nggak pernah les. Malah yang les pertama kali itu umur berapa ya? 10 apa? Malah keyboard, piano. Oh, jadi Iya, semua. tapi gitar enggak. Tapi yang singkat cerita akhirnya bikin band SMP tuh, SMP. Terus lagi bikin band, manggung dan sempat reguler di kafe-kafe. Ah. Tapi main gitar. Tapi main gitar. Kita nggak pernah lihat tuh Kanyong Iya. main gitar. Terus. Jangan deh. terus manggung-manggung di mana-mana main gitar. Nah, terus suatu saat ada kita dipegang sama teman, mungkin pada tahu semua, si Thomas Ramdan, basisnya Gigi. Oh, basisnya Gigi. Tahu. Kita tahu. Pas Yang waktu bass. itu dia belum di Gigi. Oke. Dia bilang pas lagi ngejam gitu, main drum iseng. Akhirnya berapa kali gitu dia senang gitu. Kayak lu main drumnya lebih bagus deh. Maksudnya lu lebih daripada main gitar, lu bagus main drum. Wah, apaan sih lu? Enggak, serius. Ah. Akhirnya terusin iseng main drum sama dia berdua. Akhirnya begitu. Yang kedua yang main drum lagi tuh pas lagi di gereja. Drummer nggak ada. Akhirnya gue coba aja. Sini, coba deh. Lagunya gimana? Ya udah. Kita nih orang yang seneng banget bikin sesuatu yang nggak pernah. Jadi ada tantangan. Iya. Nggak takut. Iya. Wah, coba aja bodo amat. Kalau salah ya udah, namanya belajar kan. Iya. Udah, cuek aja. Main. Lagunya kayak gimana, dengerin. Tiba-tiba ya puji Tuhan bisa gitu loh. Maksudnya yang kita belajar kayak mungkin itu gift ya. Ya. Itu semua dari Tuhan. Akhirnya ya udah. Waktu jalan akhirnya sampai sekarang ya jadi drummer. Nah. Malah nggak pernah main gitar lagi. Paling pernah main gitar berapa kali, tapi waktu di gereja bantu-bantu. Jadi awalnya main gitar, geng, gitu. Berarti bisa semua dong intinya, bisa main. Kan itu kan kayak alat musik apa namanya? Bukan inti apa namanya? Kalau orang belajar musik kan biasa apa ngerti nggak lo? Cuma diem aja dari tadi. Belajar musik apa? Maksudnya kalau orang mau main musik pasti sukanya pasti di gitar Ya, dulu gitar, ya. piano. Di piano gitu. Itu katanya kalau bisa main gitar pasti bisa main semua gitu ya. Bener nggak sih? Enggak juga sih. Ya, Ngerti nggak? mungkin bukan enggak juga. Cuma ya dia senang dan dia kepingin tahu gimana gitu. Oh, oke. Kepingin usaha belajar. Berarti Siap. main drum juga iseng-iseng gitu juga awalnya. Enggak. Iya, Nggak les. pertama gara-gara Gantiin. nggak les. Gara-gara Gan- itu, gara-gara si Thomas tuh. Si Thomas itu. Sama satu tuh. Si Thomas itu kayak seumuran. Temen. Si Thomas Kakak, kayak kakak. kayak temen terus. Udah, ini pada nggak tahu semuanya. Semuanya pada nggak tahu. Oh, ini nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Jadi Kanyong main drum gara-gara Thomas Gigi. Ya. Iya, dia yang pertama tuh suruh. Siap. Oke Kanyong, tanya lagi deh. Kan orang Kanyong sering juga nih dipanggil. Nyong mana? Karena kan kalau Nyong kan banyak. Kalau di basket ada tuh freestyle. Nyong Yang kaya. Nyong Kaya, Nyong Spinman, EK-nya Spinman.
Nah Kanyong kan Nyong Senloko, oh ya orang langsung tahu, oh iya tahu Kanyong gitu. Gimana tuh Kanyong cerita ketemu sama Senloko terus Senloko. kayaknya udah lama banget ya. Dulu Kanyong tahu udah lama. Senloko doang, nggak tahu Kanyong malah. Emang? Senloko. Senloko Tapi emang Ali pertama 2000 Gaya 2000-an. Ali gaya anak-anak musik gitu ya. Dulu beta band metal. enggak. Cuma tahu Senloko gitu loh, Kak. Oh, ini band nih. Gitu. Lumayan terkenal. Ceritain dong Kanyong nih. Jadi aja tahu. Kalau Senloko yang pertama ya mungkin sebelum Senloko tuh kalau di kelas balik kita sebelumnya kita pertama main musik untuk profesional itu loh. Pertama tuh masuk masuk dunia musik tuh gara-gara satu orang namanya Aminoto Kosin. Aminoto Kosin. Ya. Beta sering dengar namanya, Ya, cuman itu nggak pasti tahu orang. tahu, itu orang senior. Ah. Dulu Tahu. Kita- Ali tahu apa Wi? dulu kita ini soalnya kita kan sempat ketemu Ko Amin tuh waktu kuliah. Kita Ah. kuliah kan dulu di Harvest Teologi. Oke. Enak teologi nih, Sekolah teologi. Kayak mantan aja bagus. Mantan aja. Jangan terusin. Terus. Nggak apa juga sih. Nggak apa juga. Terus Kanyong. Terus ketemu Ko Amin ngajar situ, akhirnya Ko Amin ngajak kita. Ngajak terus bilang ini. Begitu pas ngajak, dia ngajak tuh orang-orang yang senior lebih senior jago-jago. Ah. Terus lo bantuin gue ya gini. Hah? Serius nih? Emang kenapa? Kenapa nggak itu aja yang main? Sampai saat ini nggak bakal lupa dia ngomong apa. Dia bilang, lo ada masalah sama tempo metronom ya? Tempo? Iya, gue sih percaya nggak apa-apa sih, nggak ada masalah sih. Ah. Ya udah, gue cuma butuh itu, gue nggak butuh orang jago. Hah? Oh udah. Main. Dan dari kita juga ya udah hajar aja, cuek, main. Akhirnya ikut Aminoto, ya banyak lah belajar dari dia dan lawan mainnya juga yang diajak orang jago semua. Oh, oke. Terus sempat main sama orkestra juga. Oke. Akhirnya dari Aminoto Kosin ke Glenn. Ke Glenn. Oh, ini urutannya nih ya. Iya, Glenn. Glenn. Nah kalau Glenn kan teman kita dari SD kan, dari kecil. Oke. Kenal dekat sama keluarganya juga. Terus akhirnya ya suka bantuin Glenn terus ngapain di prioritas di Glenn. Akhirnya diajak sama Dewi Sandra, Agus Monica, yang lain. Ini sudah Akhirnya udah ya main banyak juga ya. dapat kesempatan untuk bermain sama orang itu. Dan ya berkat banget sih. Iya. Dan banyak banget deh yang lain juga. Akhirnya ya memang akhirnya Tuhan taruh di situ ya jadi musisi beneran gitu. Jadi musisi beneran. Terus baru abis itu baru ke Senloko. Nah, abis itu baru ke Senloko. Oke. Itu kalau ketemu orang Senloko tahun 99. Itu sama basis dan gitaris. Ali umur berapa tuh? Gilbert dan Iwan. 3 tahun. 3 tahun. Umur 3 tahun kan? Nih. 99. Si Piyik. Terus. Terus ketemu Gilbert sama Iwan terus kita bikin Senloko. Oke. Terus ada saudara sepupu Berry yang rappernya. Ya. Oh, itu jatuhnya sepupu Kanyong ya? Iya, karena adiknya dia nikah sama kakak sepupu. Oh, oke. Terus ajak Joe, si Gilbert sama Iwan ngajak Joe, terus kita terakhir ngajak si Tius DJ. Dan sampai hari ini. Sampai hari ini. Tapi udah sekarang udah berubah format sedikit. Vokalisnya ganti. Joe udah nggak di Senloko lagi. Oh, Joe udah nggak di Senloko Ganti lagi. Dimas. Ganti Dimas. Nah, Sedap. Bukan Dimas yang Bukan. Dimas yang itu Kanyong. Kanyong tahu nggak sih? tahu. tahu lah. Ah, Dimas. Gengs. Dimas Gengs. Ini kita banyak Ya, promosin Mia orang dong, ini. Dimas. Apa? Kami apa? Kami ya Dia paling pengen senang. demen sama Dimas. Kalau udah joget-joget tuh kan. Iya, itu Kemarin dia pakai jaket dari Kanyong tau gak? sahabatnya. Iya. Dimas itu sahabatnya Iwi. Sahabat banget. Dia kesayangannya Iwi. Sohib. Sohib. Nah, Kanyong. Nah, sekarang kita tahu nih kan Kanyong bisnis ini kita di tempatnya Kanyong. Di Kopi Keren. Ini yang pertama ya Kanyong ya. Kalau nggak Iya, salah yang itu pertama. makanya ada tulisannya tuh ya. Jadi 001. Crash Keren 001. Ceritain dong Kanyong kenapa maksudnya sampai kok ini kan main band. Terus ini kan bertolak belakang banget kan. Iya. Biasanya kan orang kalau mulai bisnis kayak kalau anak band pasti kayak misalnya bisnisnya misalnya punya toko musik gitu atau buka sekolah musik gitu. Ini Kanyong kenapa kopi gitu? Pernah emang Kanyong suka atau pernah belajar atau kayak aku mau coba hal baru aja gitu. Nah, Itu kayak gitu. coba hal baru dan itu diajak juga Hmm. sama ada partner kita Andi sama Ari.
Dia ngajak, terus akhirnya oke, sip. Oh. Udah langsung aja, cuek aja. Padahal belum pernah kan. Kita malah bukan peminum kopi. Kita peminumnya susu ultra dari kecil. Sampai sekarang kalau misalnya lagi sama Saint Loco, ridersnya orang-orang biasa band-band kan Jack D, bir. Saint Loco enggak. Susu ultra yang 1 liter itu. Harus ada. Harus ada. Itu buat Kanyong. Iya. Akhirnya semuanya juga ikutan. Tapi yang lain bir biasa. Kita susu ultra Ya, tetap. susu ultra tetap. Makanya nggak boleh don't judge book by its cover ya. Yoi. Tampilannya gitu ya. Tapi kalau sekarang Masih kopi, Nah, akhirnya lanjutin yang kopi, diajak, oh ayo berangkat. Nah, Ya. terus akhirnya ya singkat cerita kita tuh orangnya seneng banget masuk ke suatu bidang yang baru dan nggak takut, dan ya udah belajar aja. Akhirnya sampai sekarang masih belajar juga gitu, dan mungkin partner-partner kita udah pemain lama. Nah, sekarang orang bilang dari pas pandemi, sebenarnya pas lagi kita ikut Kopi Keren ini sebelum pandemi ya. Jadi bukan karena kan banyak orang yang musisi atau di bidang-bidang lain karena pandemi jadi pindah haluan gitu, enggak ya. Ini Enggak. Kanyong udah mulai sebelum ada pandemi ini. Iya. Dan yakin aja gitu. Kalau orang bilang, wah sekarang kopi kan banyak banget, saingannya gini-gini. Ya udah, terus kenapa? Di dalam segala bidang juga saingannya banyak. Yes. Nah tapi Itu kita dia. sih percaya aja gitu loh. Ya kita bikin sesuatu yang terbaik aja. Nanti pasti Tuhan berkatin. Jadi nggak pernah takut Lakukan sama yang sekali. terbaik aja. Nggak pernah takut ada saingan. Ya udah. Ya. Berkat tuh kalau kita mau diberkatin Tuhan, ya pasti diberkatin. Ya. Tuhan nggak usah lihat situasi. Berkat Tuhan yang jadikan Iya. kaya. Susah payah tidak menambahinya. Kan? Ini jadi kayak acara rohani nih. Kan baju. Terus Kanyong, ini tadi udah, jadi nggak ada urusannya sama pandemi, nggak Nggak ada. mengaruhi. Karena Kanyong percaya kalau ya gue bisnis kopi keluar dari zona nyaman Iya. gitu. Berarti kan Kanyong kayak dalam tanda kutip ya, jadi dari nol lagi kan. Iya, gitu kan. nol lagi. Jadi semuanya, maksudnya nggak ada basic apa-apa. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Nah, sekarang kalau gitu apa ya? Ini kita closing aja sekalian Kanyong. Nah, sekarang ini kan dari band, terus perjalanan karir bandnya udah panjang, terus tiba-tiba harus masuk ke bisnis kopi. Berarti berapa tahun tuh? Udah berapa tahun kopi? Kalau kopi ini baru 2 tahunan. 2 tahun, baru 2 tahun nih. Dan sekarang kita udah ada 9 cabang. ini tahun kedua. 9 bro. Iya, tahun kedua, tahun 2 tahunan lah. Udah Iya. 9, udah lumayan ya. Tahun lah. Siap. Nah, sekarang apa nih Kanyong? Maksudnya kasih message lah buat teman-teman yang nonton, terus juga terakhir buat brand kita sih, buat Love Attribute gitu. Karena kan kita juga masih, kalau mau dibilang baru, as a brand masih baru lah, karena kita belum ada 10 tahun kan. Kalau brand belum di bawah 10 tahun tuh kita masih dibilang baru gitu. Ya mungkin Kanyong bisa ngomong, karena Kanyong keluar dari zona nyaman, terus message-nya apa yang mungkin sampai hari ini Kanyong pegang itu. Maksudnya ini prinsip gua nih yang sampai hari ini gua pegang dan it works gitu. Apa Kanyong? Satu hal yang pasti dari diri kita juga, nggak usah takut. Bikin Nggak usah. sesuatu tuh nggak usah takut. Yang penting udah tahu itu sesuatu, udah tahu itu salah ya jangan. Kan kadang-kadang orang kan udah yang penting gimana. Udah tahu itu salah jangan. Cuma yang penting kalau misalnya kayak bisnis kopi sekarang, pertama masuk, wah kalau misalnya pikir ini, ntar gimana ya? Ntar kalau nggak berhasil gini-gini. Nah, itu bukan kita. Kita nggak pernah kayak gitu. Yang penting udah hajar aja. Kalau emang pertama udah tahu itu bukan yang negatif kan. Kita kan mau kerja kan. Ya. Ya pasti kan nanti Tuhan berkatin. Akhirnya intinya nggak boleh takut dan harus tahu kalau kita bikin sesuatu harus ingat satu, ikut sertakan orang yang punya semuanya ini. Tuhan. Itu dia paling penting yang Kanyong. Yang paling penting. Kita mau pinter gimana, jago. Ya kalau orang kaya kan nggak mikir kayak gitu kan. Ya bagus kalau ada orang yang masih mikir kayak gitu. Cuma kita mau pinter gimana, tapi kalau Tuhan bilang tak mati, ya udah diam. Jadi tetap taruh Tuhan. Put Taruh Tuhan untuk God skalanya. first. Ya, ini everything. Gitu ya. Itu penting. Jadi jangan takut. Terus selama itu
nggak merugikan orang lain, nggak Iya. menyalahi peraturan, semua jalan aja Iya. Kanyong. Tabrak Dan yang lari. terakhir Tabrak lari. nggak harus tabrak lari Iya, Dan nggak jadi boleh orang ragu dong. dan harus pede. dan harus pede. Siap. Ya kita partner-partner kita udah jago semua, tapi ya kita ya pingin belajar dari mereka. Siap. Ya. Kanyong, ini dong kasih komen dong kan. Ini kan Kanyong, aku tahu nih yang punya brand ini. Beta tahu yang punya brand ini. Artwear, gitu. Tapi kasih komen juga dong buat kita. Kan Ada, Kanyong harusnya- pakai kaos kita kan 2. Ada waktu itu cuma nggak tahu taruh di mana, soalnya baru pindah-pindahan. Tapi suka banget. Kasih. Yang forget. Ah. Kasih ini dong komen lah Kanyong lihat Komennya satu, bakal atribut pokoknya apa. senang banget karena ada meaningnya. Ya. Soalnya kita tuh senang kalau misalnya bikin sesuatu ada maksudnya, ada visinya apa dulu. Ya. Kalau untuk iseng aja gini, ya nggak usah berarti, Nggak ada nilainya. nggak ada nilai. Soalnya kalau mau bikin sesuatu harus lihat jauh ke depan. Ya. Ini bagus untuk, maksudnya harus selalu jadi penting pikir gini. Yang gue mau bikin apapun itu harus jadi berkat buat orang juga. Nggak boleh pikir diri sendiri, Nggak boleh pikir Boleh diri egois. sendiri. nggak boleh egois. Nggak boleh. You, me, Nice. us. Nanti kita cerita ya. Nanti Nanti ini yang cerita. minta juga. Siap. Iya. Nanti kita Ini produksi. udah lama tau kak, udah Ini udah lama. produksi Nanti kita Kayaknya mau restock lagi. mau restock lagi nanti. Mungkin ada warna lain juga ya. Iya nggak? Tapi ini bagus pink gitu. Kayaknya suka Bagus. pakai warna Kanyong pink. suka Kanyong. Nggak suka. Iya. Tanya aja sama istri tuh, ada nggak tuh? Kayak buka lemari hitam semua. Hitam semua kebanyakan. Tapi aku juga sih dulu. Ada sih, Sukanya kuning ada, warna hitam. kuning ada. Kuning ada. Waktu itu dikasih juga sama ada teman kita punya clothing juga, Roven di Ah. Bali, sama Odals orang dalam. Odal sampai nggak tahu. Orang dalam ada Odas. teman juga kasih. Terus kuning ya. Jadi gitu gengs. Oke, thank you banget Kanyong. Thank you Kanyong. Sama-sama. Udah kasih waktu terus dari kemarin nggak ketemu, tapi hari ini ketemu. Tadi mau reschedule lagi ya Kanyong ya. Iya. Cuma kata Kanyong nggak udah. Jangan. Nanti kelamaan. tunda lagi kelamaan. Sikat aja. Sikat aja. Thank you Kanyong. Sama-sama. Cheers.